akan bahas materi tentang trade-off teori. Yuk langsung saja kita ke pembahasan, nggak usah lama-lama ya. Jadi di dalam teori ini tuh mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Jadi perusahaan itu akan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motives adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Nah, sedangkan precautionary motives menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Nah, jadi dari kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik atau biaya meningkat, itu menurut Keynes pada tahun 1936. Selanjutnya, titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan yang harus atau dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kenapa? Nah, jadi karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Sedangkan investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Nah, kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Itu menurut Keown, Martin, Petty, dan Scott pada tahun 2000. Di dalam teori ini berpendapat juga bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Nah, biaya peluang ini muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Nah, adapun manfaatnya dari menahan kas itu adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu juga, perusahaan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengonversi aset menjadi kas, itu menurut Vilela pada tahun 2004. Trade-off teori juga berkaitan langsung dengan cash holding. Di dalam penelitian ini dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat, atau bisa disebut juga dengan cost and benefit yang didapatkan dari menahan kas. Nah, keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding ini akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Jadi trade-off teori juga memiliki kaitan dengan variabel dependen, yaitu capital expenditure. Nah, di sini teori trade-off ini mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi dia akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Jadi ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Jadi dengan keberadaan cadangan kas ini, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang trade-off teori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.